Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Apa kabar kita hari ini? Saya berdoa supaya Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali hari ini bertemu dengan saya Pendeta Eladia dalam rangka kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, saya ajak Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa hari ini Engkau tetap memberikan kesempatan bagi kami, supaya terus bisa menikmati hari-hari baik pemberian-Mu. Kami percaya napas hidup dan kesehatan ini boleh kami miliki karena kasih-Mu Bapa. Kebenaran firman-Mu, kami meyakini akan mengarahkan dan menuntun langkah hidup kami, supaya semakin mentaati Engkau. Karena itu, urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi pula hamba-Mu manusia berdosa ini, supaya bisa menyampaikan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, kami mohon pertolongan-Mu. Amin. Korintus pasal 10 ayat yang ke-12 sampai yang ke-18 adalah firman Tuhan hari ini yang kita dengarkan. Saya akan memberi tema perenungan kita hari ini, kerjakan apa yang menjadi bagianmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bisa dan boleh-boleh saja ketika kita merasa bangga, merasa puas atas setiap keberhasilan dan pencapaian dari kerja keras yang telah kita lakukan. Hanya saja, jangan sampai kepuasan dan kebanggaan kita lalu membuat kita menjadi orang-orang yang tinggi hati. Kita lalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, dengan mengatakan, saya lebih hebat daripada dia. Saya lebih pintar, lebih cerdas. Dalam segala keadaan, saya lebih berhasil mengerjakan segala sesuatu dibanding dengan orang lain, dibanding dengan dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keberhasilan dan pencapaian luar biasa yang dialami dan dirasakan oleh Rasul Paulus sama sekali tidak membuat Rasul Paulus merasa bahwa ia patut dipuji atau patut dan layak menerima pujian dari orang-orang di sekitarnya atas keberhasilan dan kesuksesannya. Mengapa? Karena Rasul Paulus tahu betul, apapun yang ia lakukan dan kerjakan dengan keberhasilan dan pencapaiannya, itu semua karena anugerah. Jadi ia merasa bahwa ia tidak layak mengatakan bahwa itu adalah hasil kerjanya, sehingga memuji dirinya sendiri. Anugerah, keberhasilan, dan kesuksesan yang diberikan oleh Tuhan itu yang bisa dinikmati oleh Rasul Paulus. Itulah sebabnya di nas kita hari ini, Rasul Paulus tidak pernah mengatakan, saya lebih hebat dari orang lain dalam memberitakan Injil. Saya lebih pandai, saya lebih cakap, saya lebih sabar, saya lebih tabah. Tapi Rasul Paulus mengatakan di ayat yang terakhir nas kita, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku seiman sepengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu kita mau belajar dari apa yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus dalam beberapa hal. Bagian pertama, tidaklah terlalu baik ketika kita terlalu memuji diri sendiri atas setiap keberhasilan dan kesuksesan, juga pencapaian yang telah kita terima dalam hidup ini. Karena ketika ini menjadi sebuah kebiasaan, maka kebiasaan ini akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang sombong, orang-orang yang tinggi hati. Tidak heran ada banyak orang yang mengatakan, dibanding dengan dia, saya lebih hebat. Saya lebih pintar, saya lebih kreatif, saya lebih dan banyak kelebihan
dibanding dengan orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penting bagi Bapak Ibu dan saya, kita menyadari dan mengerti apa yang menjadi bagian kita dan apa yang menjadi bagian orang lain. Apa yang menjadi milik kita dan juga apa yang menjadi milik orang lain. Batasan-batasan tertentu yang sudah ditetapkan untuk kita, supaya kita bisa melakukannya dan mengerjakannya. Dan itu yang menjadi hal yang terus dan menerus dilakukan oleh Rasul Paulus. Setialah mengerjakan setiap hal yang sudah menjadi bagian kita. Dan ketika sudah berhasil dan sukses, jangan sama sekali membanding-bandingkannya dengan keberhasilan, kesuksesan, bahkan juga kegagalan orang lain di bagiannya. Sebab masing-masing kita punya bagian yang telah kita lakukan maupun yang akan kita lakukan. Kita berhasil dalam bidang ini dan bagian ini, belum tentu kita berhasil dalam bidang orang lain dan yang menjadi bagian orang lain. Mari lakukan apa yang telah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita dengan hati yang setia, hati yang bertanggung jawab, tanpa harus merendahkan orang lain dan juga memandang tidak baik yang dilakukan oleh orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, sesuai dengan tema, fokuslah mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Fokus di situ. Bertanggung jawablah di situ. Lakukan sesuai dengan kemampuan dan kekuatan yang kita miliki untuk bisa melakukannya dengan sebaik mungkin. Tanpa harus melihat, tanpa harus iri dengan apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh orang lain. Dan Bapak Ibu harus kita sadari, ini kekuatan yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Fokus memberitakan kabar baik. Fokus memberitakan Injil sampai akhir hidupnya. Rasul Paulus, kalaupun ia bangga, kalaupun ia bermegah, ia hanya bangga dan bermegah ketika Tuhan menyertai dan memberkati apa yang telah ia lakukan dan kerjakan. Karena itu firman Tuhan untuk kita pada hari ini mau mengajak Bapak Ibu dan saya, mari sama-sama kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Lakukan dengan penuh kesetiaan dan tanggung jawab. Kalaupun kita berhasil, kalaupun kita sukses, ingat, Bapa di sorga yang memberikan itu semua. Hingga kita tidak perlu merendahkan orang lain, karena semuanya adalah anugerah daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kuasa, terima kasih bahwa Engkau telah memberikan talenta dan karunia kepada kami semua, supaya bisa bekerja dan melakukan apa yang menjadi bagian kami. Ajarkan kami fokus mengerjakannya ya Allah. Ketika keberhasilan dan kesuksesan Engkau anugerahkan, sehingga kami merasa puas akan setiap hal yang telah kami lakukan. Ajarkan kami tetap rendah hati, dengan tidak membanding-bandingkan diri kami dengan orang lain, bahkan barangkali menganggap rendah orang lain. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini akan terus membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang setia dan bertanggung jawab terhadap setiap pekerjaan kami, setia kepada Engkau Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan hidup kami. Amin. Bapak Ibu, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.